Yesus Tuhanku, Gembala yang baik, memberi perlindungan dengan kasih ajaib, ancaman mara yang tak terperi, dihindarkannya agar hidup urai, dihindarkannya agar hidup urai. Ku dibimbingnya tanganku digenggam, setiap langkahku selalu keselamatannya, yang baik bagiku dicukupkannya. Tenang dan damai jiwaku, damai sejahtera. Tenang dan damai jiwaku, damai sejahtera. Yesus Tuhanku, perlindunganku, memberi kehidupanku sejahtera penuh. Gejolak mara di sekelilingku, ibarat badai diperintahnya teduh, ibarat badai diperintahnya teduh. Ku dibimbingnya tanganku digenggam, setiap langkahku selalu keselamatannya, yang baik bagiku dicukupkannya. Tenang dan damai jiwaku, damai sejahtera. Tenang dan damai jiwaku, damai sejahtera. Wanita diciptakan dari rusuk lelaki, bukan dari kepalanya, untuk dapat mendudukinya. Wanita diciptakan dari rusuk lelaki, bukanlah dari kakinya, untuk dapat diinjaknya, tetapi dari sampingnya, agar sejajar dengannya, dekat dengan lengannya, agar dilindunginya, dekat dengan hatinya, agar tetap dikasihinya, agar tetap dikasihinya. Wanita diciptakan dari rusuk lelaki, bukan dari kepalanya, untuk dapat mendudukinya. Wanita diciptakan dari rusuk lelaki, bukanlah dari kakinya, untuk dapat diinjaknya, tetapi dari sampingnya, agar sejajar dengannya, dekat dengan lengannya, agar dilindunginya, dekat dengan hatinya, agar tetap dikasihinya, agar tetap dikasihinya. Sahabat, di balik keluarga yang sukses selalu ada seorang wanita penuh cinta yang tak kenal lelah, berjuang sekuat tenaga dan sepenuh jiwa memanjatkan doa. Kami dari keluarga Gideon Simpson Salkori akan memuji memuliakan nama Tuhan melalui sebuah lagu berbahasa Jawa yang
Artinya kira-kira mengikuti Yesus mendapat berkat, dan terutama berkat keselamatan hidup yang kekal. Selamat mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sajege aku derek Gusti, uripku tansah diberkahi, atiku ayem tentrem, atiku ayem tentrem, kabeh iku Gusti Yesus kang maringi. Sajege aku derek Gusti, uripku tansah diberkahi, atiku ayem tentrem, atiku ayem tentrem, kabeh iku Gusti Yesus kang maringi. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun. Sajege aku derek Gusti, uripku tansah diberkahi, atiku ayem tentrem, atiku ayem tentrem, kabeh iku Gusti Yesus kang maringi. Sajege aku derek Gusti, uripku tansah diberkahi, atiku ayem tentrem, atiku ayem tentrem, kabeh iku Gusti Yesus kang maringi. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur untuk hari ini ya Tuhan, di mana Tuhan masih memimpin dan menyertai kehidupan kami, sehingga kami masih ada sebagaimana kami ada. Dan kami juga bersyukur ya Tuhan, untuk peranan kami sebagai seorang istri, yang Tuhan ciptakan untuk menolong bagi pasangan hidup kami. Biarlah Tuhan memampukan kami untuk bisa menjadi penolong yang baik, penolong yang setia bagi pasangan hidup kami. Kami tahu ya Tuhan, kami tidak mampu menjalani peranan kami ini dengan sempurna. Terlebih lagi dengan segala keterbatasan dan kekurangan kami. Bahkan dengan keadaan yang terjadi saat ini, kami harus terus mendukung, menopang juga menguatkan pasangan hidup kami. Ketika harus menghadapi masa-masa yang sulit ini, biarlah kami boleh berjalan bersama-sama dengan pertolongan dan kekuatan yang hanya daripada Tuhan. Dan kami juga bersyukur ya Tuhan, ketika Tuhan menciptakan kami sebagai seorang ibu, biarlah kami juga memohon hanya kepada Engkau yang memampukan kami untuk tidak hanya menjadi seorang ibu yang baik, tetapi juga boleh menjadi sahabat, menjadi seorang pendengar bagi anak-anak kami. Bahkan ketika ada di antara kami yang juga harus membagi waktu antara pekerjaan yang dilakukan di luar rumah, kami juga terus harus menjalankan peranan kami untuk bisa merawat anak-anak kami. Biarlah Tuhan memberikan keyakinan kepada kami ya Tuhan, bahwa dengan segala keterbatasan kami percaya
bahwa kami memiliki Engkau yang akan menolong kami dengan cara Tuhan yang tidak pernah terbatas. Dengan ketidaksempurnaan kami, mampukan kami juga untuk berserah tanpa harus menyerah. Sehingga dengan segala pergumulan hidup yang kami hadapi, kami serahkan sepenuhnya hanya kepada Tuhan yang maha sempurna. Sehingga kami dapat menjadi istri, menjadi ibu yang baik, yang bisa dibanggakan bagi anak-anak kami dan menyenangkan hati Engkau ya Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk istri ataupun ibu yang harus kehilangan pasangan hidup kami. Biarlah Tuhan juga memampukan sehingga kami boleh menjadi ibu sekaligus ayah bagi anak-anak kami dengan kekuatan dan pertolongan Tuhan, menjadi ibu sekaligus ayah yang baik. Terima kasih ya Tuhan untuk segala apa yang boleh kami lakukan, yang boleh kami jalani dalam kehidupan kami sampai saat ini. Terima kasih untuk kebaikan-Mu, terima kasih untuk cinta kasih-Mu, dan terima kasih untuk pengorbanan-Mu bagi hidup kami. Kiranya Tuhan mendengar seruan doa kami ini, dan kami hanya memohon dengan belas kasihan serta pertolongan yang hanya daripada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Selamat malam Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Firman Tuhan pada saat ini dari Filipi 2 ayat 3 yang bunyinya seperti demikian. Dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Bapak Ibu sekalian, tema kita adalah kerendahan hati. Ada sebuah cerita tentang dua gereja yang hanya berjarak beberapa blok saja antara satu gereja dengan gereja yang kedua itu di sebuah kota kecil. Kedua pengurus gereja tersebut berpikir alangkah lebih baiknya bila kedua gereja itu bergabung menjadi satu gereja yang lebih besar dan lebih efektif daripada dua gereja yang berjuang dengan susah payah. Pastinya ini adalah gagasan yang sangat baik. Tetapi mereka tidak dapat melaksanakan penyatuan tersebut. Mengapa? Apa masalahnya? Masalahnya adalah mereka tidak bisa sepakat dengan doa Bapa kami. Satu gereja mengucapkan, ampunilah kesalahan-kesalahan kami. Sedangkan dari gereja yang satunya menuntut kata-kata, ampunilah dosa-dosa kami. Menyikapi hal ini, ada sebuah surat kabar lokal menayangkan berita yang isinya mengatakan bahwa gereja yang satu kembali kepada kesalahan-kesalahannya, sedangkan yang lainnya kembali kepada dosa-dosanya. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita melihat bahwa perbedaan yang tidak signifikan dari kata-kata kesalahan dan dosa dalam doa Bapa kami membuat dua gereja tidak dapat bersatu. Benarkah perbedaan prinsip dari kedua pengurus gereja yang mengakibatkan tidak jadinya penyatuan dua gereja tersebut? Rasanya akar dari permasalahan ini adalah kerendahan hati. Kedua pengurus dari kedua gereja tersebut tidak punya kerendahan hati untuk sebuah kebaikan, yaitu penyatuan dua gereja. Mereka mempertahankan prinsip bahwa mereka yang paling benar dan yang lain harus mengikutinya. Jadi bisa dikatakan bahwa yang memperuncing perbedaan adalah tidak adanya kerendahan hati. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Yesus Kristus, dalam situasi pandemi pada saat ini, setiap kita lebih sering bertemu dengan anggota keluarga kita. Ini disebabkan kita lebih banyak bekerja dari rumah dan anak-anak juga belajar dari rumah.
pertemuan atau kebersamaan dengan keluarga yang lebih lama ini seharusnya memberi kebahagiaan buat kita semua. Tapi bagaimana kenyataannya? Kenyataannya tidak selalu memberikan kebahagiaan untuk setiap anggota keluarga. Mengapa? Ada beberapa faktor yang menyebabkannya, yaitu faktor tekanan pekerjaan, ekonomi yang berkurang, kebosanan, dan masih banyak lain lagi. Faktor-faktor ini menyebabkan setiap individu selalu ingin diperhatikan dan ingin diutamakan. Keinginan diperhatikan dan diutamakan ini menyebabkan setiap anggota keluarga tidak punya kerendahan hati. Tidak punya kerendahan hati karena merasa diri yang paling utama dan harus diikuti kemauannya, yang dapat menyebabkan luka bagi anggota keluarga yang lainnya. Luka berganda. Luka karena pandemi membuat stres, dan stres dari anggota keluarga yang lainnya. Seharusnya luka berganda ini tidak perlu terjadi jika setiap kita punya kerendahan hati. Ketika setiap anggota keluarga punya kerendahan hati, maka akan saling menghargai, saling menghormati, dan terlebih akan mengasihinya. Hal ini akan membuat kita akan saling memperhatikan apa yang menjadi pergumulan dari setiap anggota keluarga kita. Dan kemudian kita bisa saling menguatkan satu dengan yang lain. Kondisi ini akan memberikan kebahagiaan kepada setiap anggota keluarga. Dan ini tentunya akan membuat keluarga kita menjadi keluarga yang bahagia. Nah, Bapak Ibu sekalian, kerendahan hati yang seperti apa yang bisa membuat keluarga kita bahagia? Kerendahan hati seperti yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang adalah Allah sendiri tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, tetapi meninggalkan itu semua agar menjadi sama dengan manusia. Kerendahan hati yang seperti inilah yang akan membuat keluarga kita bahagia. Karena kita bisa saling mengerti dan saling memahami satu dengan yang lain di dalam anggota keluarga kita. Dan bukan hanya ingin dilayani dan ingin dimengerti saja oleh anggota keluarga kita yang lain. Kunci kehidupan yang penuh bahagia adalah setiap kita punya kerendahan hati. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Dengan kasih yang sempurna
Pimpin kami agar selalu bersamamu. Ajar kami, tolong kami mewujudkan kasih-Mu. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami datang kepadamu dengan penuh syukur bahwa kami dipercayakan sebagai suami bagi istri kami. Kami mengakui bahwa kami memiliki banyak kelemahan. Ampuni dan bentuklah kami sebagai suami yang mau belajar untuk menjadi lebih baik. Kami mohon tuntunan Tuhan untuk menjadi ayah yang terbaik bagi anak kami, walau kami tahu tidak ada ayah yang sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mohon pimpinan-Mu. Amin. Saudara-saudara, bacaan firman Tuhan selanjutnya dari Mazmur 147 ayat yang ketiga. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Tema lanjutan dari firman Tuhan sebelumnya yaitu saling memulihkan antar anggota keluarga. Dalam kehidupan keluarga, pasti terjadi dinamika. Ada keluarga yang berantakan karena adanya luka-luka batin dalam diri anggota keluarga. Ada pula keluarga yang tidak pernah cekcok, tapi kasihnya suam-suam kuku. Itu terjadi karena adanya luka-luka batin. Seorang suami, istri harusnya dapat lebih produktif atau optimal dalam menjalankan tugas. Tapi karena adanya luka-luka batin, maka hal itu menjadi jauh. Kenakalan remaja, kenakalan suami, kenakalan istri bisa terjadi juga karena adanya luka batin. Ada banyak persoalan di dalam keluarga yang sumbernya adalah dari luka batin. Persoalan-persoalan yang terjadi dalam keluarga dapat membuat relasi menjadi retak, bahkan terpecah. Saudara-saudara, hal yang menyebabkan luka batin dalam diri seseorang diantaranya tertolak, kurang kasih sayang, dilukai, dimanja oleh orang tua secara berlebihan, diremehkan, dan peristiwa traumatis lainnya. Mazmur 147 ayat yang ketiga memang tidak berbicara tentang kehidupan keluarga. Tetapi ayat ini berbicara tentang situasi perpecahan yang menimbulkan luka dan mengalami pemulihan dari Tuhan. Hal yang perlu didalami yaitu mengapa dapat terjadi situasi perpecahan. Dalam hal-hal apa saja yang dapat dilakukan supaya situasi dapat diperbaiki? Rendah hati menjadi salah satu kunci untuk menyadari kelemahan dan kekuatan setiap anggota keluarga. Proses pemulihan lebih dimungkinkan ketika kita menyadari kelemahan dan kekuatan setiap anggota keluarga. Saudara-saudara, bagaimana luka batin bisa sembuh? Dalam Alkitab, proses penyembuhan luka batin disebut juga luka yang diperbarui dalam Mazmur 151 ayat ke-12. Luka yang diobati dalam Yeremia 30 ayat 17. Atau luka yang dibalut dalam Mazmur 147 ayat yang ketiga pada terjemahan yang lain. Dan ada beberapa langkah yang bisa dilakukan agar orang mengalami proses kesembuhan dari luka batin. Yang pertama, terbuka
mengakui dan menerima bahwa terluka. Yang kedua, memahami, mengampuni, dan mendoakan. Yang ketiga, sadarilah bahwa Tuhan sungguh-sungguh mengasihi kita. Yang keempat, isilah hati dengan firman Tuhan. Ketika pemulihan terjadi dalam keutuhan keluarga, tentu akan ada banyak dampak positif dalam kehidupan keluarga, yaitu komitmen menjalani hal-hal yang positif secara bersama-sama. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk memiliki komitmen yang positif di dalam kehidupan keluarga. Amin. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Hey! Bapak Ibu, mari kita bersama berdoa untuk mendukung anak-anak kita. Tuhan yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan anak-anak kami. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan kekuatan, Engkau memberikan kesehatan, Engkau memberikan kecerdasan, dan Engkau juga memberikan sukacita kepada anak-anak kami. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Pada saat ini kami mau berdoa untuk pendidikan mereka Tuhan, walaupun harus kami lakukan secara online, berikan kepada mereka adaptasi yang baik sehingga anak-anak boleh mempelajari hal-hal yang diberikan dengan sebaik-baiknya. Kami juga memohon Tuhan untuk Engkau boleh menyertai anak-anak kami di dalam pergaulan mereka satu persatu Tuhan, yang saat ini banyak dilakukan secara online yang mungkin kurang bisa kami kontrol selaku orang tua. Tuhan, biarlah Engkau yang boleh menyertai mereka di dalam pergaulan-pergaulan mereka. Jauhkan mereka dari segala hal yang tidak baik dan tidak berkenan di hadirat Tuhan. Kami juga mendoakan Tuhan untuk mereka di dalam mengecap pendidikan, berikan kepada mereka kecerdasan, berikan kepada mereka semangat,
sehingga mereka juga boleh mencapai semua yang dicita-citakannya untuk kemuliaan nama Tuhan, dan Engkau yang mau memberkati semuanya. Juga selaku orang tua, kiranya kami juga diberikan waktu, kesempatan untuk boleh mempunyai hubungan yang harmonis dengan anak-anak kami di tengah-tengah kesibukan kami selaku orang tua. Biarlah anak-anak kami juga boleh merasakan kasih sayang dan cinta kasih dari kami selaku orang tua, dan mereka juga boleh mengerti akan semua kesibukan-kesibukan dari orang tua kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus untuk semua yang Tuhan sudah berikan. Biarkanlah mereka juga boleh menjadi anak-anak yang berguna kelak bagi nusa dan bangsa, dan terutama bagi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau mengucap syukur dan memohon. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kisah Para Rasul 10 ayat 1 dan 2 menyatakan demikian. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Kornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh. Ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dua ayat ini memperkenalkan tokoh Kornelius, seorang yang bukan berbangsa Yahudi. Laki-laki itu berprofesi sebagai perwira. Artinya, ia memiliki pangkat dan kedudukan yang cukup tinggi. Dan pasti memiliki banyak bawahan. Namun demikian, Kornelius sangat rendah hati. Selain itu, Kornelius dan keluarganya juga memiliki beberapa sifat baik lain. Antaranya ialah sebagai berikut. Pertama, ia saleh. Kedua, sebagai kepala keluarga, ia berwibawa sehingga seisi rumahnya, istri, anak-anak, termasuk para asisten rumah tangga, takut kepada Allah. Ketiga, ia juga seorang dermawan. Meski belum resmi sebagai pengikut Kristus, ia memiliki hati yang rela memberi. Keluarga ini menjadi donatur tetap bagi komunitas orang Yahudi. Dan yang keempat, ia rajin berdoa kepada Allah. Meski singkat, sabda ini amat dahsyat. Benarlah perkataan Yesus bahwa firman Tuhan ibarat pedang bermata dua. Lewat ayat-ayat ini, mata kita dicelikkan justru oleh keteladanan seorang asing yang bukan Yahudi. Dengan jelas, ia menginspirasi siapa saja. Saudara, di bulan keluarga ini, oma, opa, papa, mama, kakak, atau adik, serta saudara semua bisa belajar dari kehidupan keluarga Kornelius. Ayo, kita berkomitmen melakukan hal-hal positif dalam keseharian hidup. Jauhi kesalahan dan upayakan kesalehan. Gentar pada Allah yang kuasanya besar. Rela membawa korban syukur, sukacita, serta mazmur. Dan tak segan mengungkapkan pergumulan dalam doa kepada Tuhan. Dengan demikian, niscaya keluarga kita mengalami bahagia dan menjadi berkat bagi sesama. Amin. Bila kau pantas melanda hidupmu,
Yesus yang lebih permai. Hitunglah berkat yang tidak terbeli, milikmu di surga tiada terperi. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Inilah rumah kami, rumah yang damai dan senang. Siapa yang menjamin, tak lain Tuhan sajalah. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta. Sejahtera semua, sekeluarga bahagia. Betapalah mesranya ayah dan ibu contohnya. Semua anak-anak ikut teladan tindaknya. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta. Sejahtera semua, sekeluarga bahagia. Di dalam kesusahan kami berdoa tak segan. Pun dalam kesenangan ucapan syukur bergema. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta. Sejahtera semua, sekeluarga bahagia. Buatlah rumah kami menjadi taman yang sejuk, sehingga hidup kami berbau harum dan lembut. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta. Sejahtera semua, sekeluarga bahagia. Laporan Bulan Keluarga dari Komisi Lansia tahun 2021. Sesuai petunjuk panitia, maka kegiatan yang diselenggarakan oleh Komisi Lansia adalah 1. Lomba nyanyi keluarga, diikuti 3 keluarga yang nanti akan diumumkan juaranya. Ada juara 1, 2, dan 3. Dan panitia menyediakan hadiah. Kedua, kegiatan bazar makanan online. Mulai dari tanggal 10, 17, 24, dan 31 Oktober. Yang ikut partisipasi adalah 4 orang yang menawarkan menu secara bervariasi setiap minggu.
Rata-rata pemesan 25 orang. Keuangan modal dari panitia 1 juta dan akan dikembalikan bersama sebagian keuntungannya diserahkan ke panitia. Demikian laporan singkat dari Komisi Lansia. Selamat menikmati kebersamaan bersama keluarga tercinta di bulan keluarga tahun 2021. Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman webinar. Shalom, puji Tuhan, webinar bulan keluarga telah dilaksanakan yang berkoordinasi dengan Komisi Dewasa, yaitu pada hari Sabtu 16 Oktober 2021 pukul 18.00 sampai 21.00 WIB dengan tema komunikasi yang baik sebagai fondasi keluarga harmonis. Pembicara Pendeta Denny Kusoy dan Ibu Rida Mardiani, yang diikuti oleh peserta via Zoom sebanyak 37 orang, yang mengikuti via YouTube sebanyak 78 orang. Demikian kami dari Panitia Puluhan Keluarga melaporkan. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Inilah rumah kami, rumah yang damai dan senang. Siapa yang menjamin, tak lain Tuhan sajalah. Alangkah baik
mesranya, ayah dan ibu contohnya. Semua anak-anak ikut teladan tindaknya. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta, sejahtera semua, sekeluarga bahagia. Buatlah rumah kami menjadi taman yang sejuk, sehingga hidup kami berbau harum dan lembut. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta, sejahtera semua, sekeluarga bahagia. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta, sejahtera semua, sekeluarga bahagia. Shalom Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kakak, serta adik sekalian. Salam damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami atas nama Panitia Bulan Keluarga GKI Cimahi tahun 2021 mengucapkan banyak terima kasih kepada semua anggota warga jemaat GKI Cimahi dan juga kepada Majelis Jemaat GKI Cimahi serta berbagai pihak yang telah bersedia untuk ikut serta dalam program acara Bulan Keluarga ini. Dan kita sama-sama bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah memampukan kita semua untuk melaksanakan acara atau program Bulan Keluarga ini. Semoga kasih Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Salam.